Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semuanya sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, anak-anak, untuk materi pelajaran pada pagi hari ini yaitu tentang bahasa pemrograman visual sederhana. Jadi di sini kalian bisa melihat dari peta konsep materi yaitu tentang pemrograman visual sederhana yang dibahas tentang algoritma, kemudian flowchart, kemudian aplikasi pemrograman sederhana. Flowchart meliputi sistem flowchart, program flowchart, simbol flowchart. Kemudian untuk aplikasi pemrograman visual sederhana yaitu membuat skratak, kemudian trigger, waterbird, dan banyak sekali termasuk kode with block. Kemudian tujuan dari pembelajaran materi pemrograman ini diharapkan siswa dapat mengidentifikasi bahasa pemrograman visual sederhana yang terdapat di dalam kehidupan sehari-hari. Pertama yang kita bahas tentang algoritma. Jadi bahasa pemrograman ini adalah kalian harus tahu tentang algoritma terlebih dahulu. Apa itu algoritma? Algoritma itu merupakan urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Jadi kata logis ini merupakan kata kunci dari algoritma. Langkah-langkah dalam algoritma ini harus logis dan harus dapat ditentukan bernilai salah atau benar. Ini algoritma. Algoritma itu sendiri berasal dari nama terakhir Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi. Nah, ini seorang ahli matematika yang terkenal yang pada abad 8 dan 9 Masehi yang berasal dari Persia. Dia ini adalah seorang guru di Institut Matematika Baghdad. Ya. Jadi dia inilah yang menemukan istilah algoritma. Nih. Kemudian pada awal pertama kali ditulis sebuah buku yaitu Al-Jabar wal Muqabalah. Nah, ini orang Islam ini ya, berarti aturan menyatukan dan memisahkan. Buku tersebut ini merupakan salah satu dari buku teks matematika paling awal. Judul tersebut memberikan kita kata aljabar. Nah, ini dulu justru orang Islam itu pertama kali yang menciptakan matematika, algoritma. Kemudian perlu kalian ketahui karakteristik dari suatu algoritma. Yang pertama, karakternya itu harus tertata dengan baik. Langkah-langkahnya dalam urutan yang jelas. Jelas artinya operasi yang digambarkan dipahami oleh suatu komputasi tanpa penyederhanaan lebih lanjut. Ini. Jadi
digambarkan, dipahami oleh komputer, kemudian disederhanakan lebih lanjut. Ini karakteristiknya. Kemudian dapat dihitung secara efektif. Jadi komputasi tersebut itu sebenarnya dapat melakukan operasi. Ini contoh dari sebuah algoritma, ya, dari proses algoritmanya, kemudian langkah-langkah algoritmanya. Contohnya, pertama kita membuat nasi goreng. Membuat nasi goreng itu algoritmanya adalah resep nasi goreng. Kudune harus tahu resepnya. Kemudian langkah-langkahnya, biasanya kalau kita membuat nasi goreng, itu pertama memasukkan bumbu hingga wangi. Kemudian masukkan telur, masukkan nasi, kemudian diaduk, kemudian sampai baunya wangi, ya. Kemudian kalau sudah jadi, kemudian siapkan piring, tuangkan di piring, dan seterusnya. Akhirnya sampai siap disajikan. Dan seterusnya, contoh ini contohnya berangkat sekolah. Nah, itu ada algoritmanya adalah rute jalan. Kemudian penyelesaiannya berangkat dari rumah menuju arah barat, kemudian di perempatan belok kanan, belok kiri, maju 5 meter atau 100 meter, kemudian sampai dan seterusnya. Itu penyelesaian daripada algoritma. Contoh ini, suatu contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita ingin makan, nah ini langkah-langkahnya. Pertama, cuci tangan, siapkan sendok, garpu, siapkan piring, ambil nasi, taruh nasi di atas piring, ambil lauk, taruh lauk di atas nasi, ambil air minum di gelas, membaca doa sebelum makan, kemudian baru makan, selesai makan, baca doa, sesudah makan, kemudian cuci piring, letakkan piring ke tempat piring. Kemudian di sini ada kriteria suatu algoritma dan ciri penting algoritma. Jadi kriteria algoritma ini ada input dan output, ada masukan dan ada keluaran. Kemudian efektif dan efisien. Jadi algoritma itu harus efektif dan efisien. Terstruktur. Terstruktur itu maksudnya yaitu berurutan. Gitu. Kemudian ciri penting dari algoritma. Algoritma ini harus berhenti setelah menjalankan sejumlah langkah terbatas. Setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat dan tidak berarti dua atau ambiguitas. Jadi tidak harus tepat. Tidak berarti dua. Memiliki 0 atau lebih masukan. Algoritma memiliki 0 atau lebih keluaran. Masukan atau keluaran. Algoritma harus efektif setiap langkah sederhana sehingga dapat dikerjakan dalam waktu yang masuk akal. Nah, itu adalah ciri penting dari sebuah algoritma. Jadi kita nanti ini yang kita pelajari itu ada baru algoritma. Ini contoh algoritma tukar isi bejana. Nah, ini bisa kalian perhatikan. Akhirnya itu untuk materi hari ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Setelah kalian memahami materi ini, selanjutnya kalian kerjakan soal yang ada di e-learning
pada CBT. Sekian dari saya. Baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.